Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Desa Baru Tahan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis minat investasi masyarakat di masa COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama yaitu Yuyun Yulianti dengan NIM 18010311118. Yang kedua, Wilda Wandasari dengan NIM 18010311110. Windy Itasha Fitri dengan NIM 18010311032. Yang terakhir yaitu Nini Hardianti dengan NIM 18010311069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yulianti sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil Desa Baru Tahan. Desa Baru Tahan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan Moyo Utara adalah salah satu kecamatan yang berbentuk pada tahun 2004 di Kabupaten Sumbawa. Kecamatan Moyo Utara dengan ketinggian 23 meter dari permukaan laut. Laut Teluk Saleh sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moyo Hilir sebelah timur Sumbawa. Topografis Kecamatan Moyo Utara tidak rata karena daerahnya berbukit-bukit dan terdapat padang rumput yang cocok untuk peternakan. Adapun luas wilayah kecamatan ini mencapai 90,80 km. Terdiri dari 6 desa definitif yaitu Sebewe, Pungkit, Kukin, Baru Tahan, Penyaring, dan Songkar. Kecamatan Moyo Utara mencapai 9.727 jiwa dengan kepadatan 107 jiwa per kilometer. Dari tahun ke tahun, kepadatan penduduk di Kecamatan Moyo Utara semakin meningkat, walaupun tidak signifikan. Dari jumlah penduduk tersebut, terdapat 4.945 laki-laki dan 4.782 perempuan. Banyaknya lahan sawah secara tidak langsung dipengaruhi pula dengan adanya faktor alam seperti iklim dan faktor buatan seperti bendungan. Faktor iklim dan cuaca dapat dilihat dari besarnya curah hujan dan hari hujan yang cenderung menurun dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Adapun profil responden, yang pertama, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa dari 120 responden, mayoritasnya adalah laki-laki, yaitu 56 orang atau 56,7%, dan perempuannya ada 52 orang atau 43,3%. Bisa dilihat gambar 1, diagram responden berdasarkan jenis kelamin. Perkenalkan, nama saya Windita Syafitri. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang karakteristik responden berdasarkan umur. Responden di Desa Baru Tahan usianya bervariasi. Jadi kami membagi usia responden menjadi 3 bagian atau kelompok, yaitu usia 12 sampai dengan 25 tahun untuk remaja sebanyak 36,7% atau 44 orang. Usia 26 sampai dengan 45 untuk dewasa sebanyak 41,7% atau 50 orang. Dan usia 46 sampai dengan 65 tahun untuk lansia sebanyak 21,7% atau 26 orang. Selanjutnya ada karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Desa Baru Tahan memiliki masyarakat dengan berbagai jenis pekerjaan dan mayoritas penduduknya adalah bermata pencarian sebagai petani. Dari 120 data responden penelitian kami, responden terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada sebagai petani sebanyak 41,7% atau 50 orang, sebagai wira swasta 32,5% atau ada 39 orang, sebagai ibu rumah tangga 12,5% atau 15 orang,
dan masih menjadi pelajar sebanyak 13,3% atau 13 orang. Saya Wilda Wandasari sebagai pemateri ketiga. Hasil tingkat literasi sebelum edukasi. Jumlah benar 1046, jumlah salah 1474, jumlah responden 120, total pertanyaan 21. Penjelasan dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari 120 responden yang menjawab dengan jawaban benar ada 1046 dan 1470 jumlah kesalahan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi masyarakat masih kurang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kesalahan yang cenderung lebih banyak daripada kebenaran dalam menjawab setiap pertanyaan. Selanjutnya, hasil literasi setelah edukasi. Jumlah benar 1448, jumlah salah 1032, jumlah responden 120, total pertanyaan 21. Dari grafik di atas dapat kami simpulkan bahwa tingkat literasi masyarakat mengalami perubahan sebelum edukasi dan sesudah edukasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan tingkat kebenaran masyarakat dalam menjawab pertanyaan setelah edukasi. Perkenalkan, nama saya Nini Harlianti. Saya sebagai pemateri keempat, yaitu tentang hasil minat investasi responden di masa COVID-19 sebelum edukasi. Seperti yang terlihat di grafik, yaitu bahwa masyarakat yang sangat setuju berjumlah 41 orang, yang setuju berjumlah 43 orang, yang tidak setuju berjumlah 20 orang, dan yang sangat tidak setuju berjumlah 14 orang. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum yakin untuk melakukan investasi. Hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang investasi dalam pasar modal, baik itu saham maupun obligasi. Sekarang kita masuk ke minat investasi setelah edukasi. Dari grafik dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang setuju berjumlah 58 orang, yang setuju 43 orang, yang tidak setuju 8 orang, dan yang sangat tidak setuju berjumlah 11 orang. Dari grafik di atas, kami dapat menarik kesimpulan bahwa setelah adanya edukasi, maka pengetahuan masyarakat tentang pasar modal maupun dunia investasi mengalami peningkatan. Dengan demikian, tingkat kemauan atau minat masyarakat untuk berinvestasi pun menjadi meningkat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat kami simpulkan bahwa dengan adanya program ini, pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan semakin meningkat. Seiring dengan peningkatan pengetahuan literasi keuangan dan pemahaman mengenai dunia pasar modal pun ikut meningkat. Masyarakat menjadi lebih mengerti tentang pengertian maupun kelebihan dan kekurangan dunia investasi, misalkan tentang saham dan obligasi. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia investasi tersebut tentu dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk memasuki dunia investasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.